baik-baik itu. Sampai-sampai untuk satu kambing saja susunya itu cukup untuk satu keluarga besar. Kemudian untuk sapi satu itu cukup untuk sekampung. Itu saking berkahnya itu zaman itu. Ba'atha, kemudian atau tiba-tiba mengutus siapa Allah rihan thayyibatan. Kemudian Allah mengirim angin yang enak, angin yang semilir, angin yang menyenangkan, mengenakkan. Tapi ini yang kemudian menjadikan umat Islam meninggal semua. Fatakhudhu, maka mengambil apa rihun thayyibahum kepada nas tahta abatihim. Jadi di bawah ketiak-ketiak itu enak rasanya, itu nyaman, angin itu angin yang nyaman. Kayak orang umpamanya di kamar tidur di bawah apa namanya pohon pring-pring atau bambu itu kan, Masya Allah enak semilir. Faqabadha, maka kemudian mengambil siapa Allah ruha kulli mu'minin, pada ruhnya setiap orang mukmin. Jadi orang mukmin semua ketika itu mati semua akhirnya, ya. Karena sudah mau mendekati kiamat. Wa muslimin, dan orang Islam. Jadi orang mukmin, orang muslim semuanya yang baik-baik mati. Waya beko dan tersisa. Waya beko dan tersisa siapa syirarun nasi, jelek-jeleknya orang yang tinggal, orang-orang yang durjana, tinggal orang-orang yang jelek yang tersisa. Yataharajuna, mereka berhubungan intim, berjima. Siapa syirarun nasya di dalam ardu taharujal khumuri, seperti perkawinannya khimar. Jadi telanjang di tengah jalan di mana-mana. Jadi nanti ada saatnya akan terjadi seperti itu. Jadi orang sudah kayak hewan, tidak ada aturannya. Jadi ketemu sana kayak ayam kira-kira, pagi-pagi tidak tahu itu ibunya apa anaknya atau siapa, disikat semuanya. Nah, dan terang-terangan. Fa'alaihim, maka atas mereka syirarun nas takumu, terjadi apa saatu kiamat. Maka kemudian ketika orang itu tinggal yang jelek semuanya, maka kiamat terjadi. Nah, kalau masih ada orang ngaji di Ar-Rahim, kalau masih ada orang ngaji yang banyak, itu insya Allah masih aman. Insya Allah masih jauh kiamat itu. Tapi kalau sudah tidak ada orang ngaji, tidak ada orang tahlilan, tidak ada orang manakiban, tidak ada orang istighothan, tidak ada orang yang berbuat baik, ya udah orang kayak hewan, sudah tidak ada patokan-patokan etikanya, ya udah. Nah, itu tanda berikutnya, tanda kiamat, bahwa kiamat itu sudah dekat. Wa amman naru, dan ada api al-kharijatu, yang keluar minal yamani, dari tanah Yaman. Nanti ada api dari tanah Yaman. Faya, maka adapun an-nar al-kharijah minal Yaman itu al-khasyiratu, yaitu api yang menggiring. Jadi giring itu orang, kalau umpamanya ada api sana, orang kan nggak berani robos, digiring. Giring lin nasi, kepada manusia. Karena seperti keterangan surriha yang diterangkan apabi dengan mafil hadithi, di dalam hadis, sebagaimana telah diterangkan dalam hadis.
Qala dawuh siapa ulama wa anwa'ul hasyri, dan adapun macam-macamnya penggiringan. Apa penggiringan? Orang digiring itu. Jadi digiring itu ada 4 kali, penggiringan itu ada 4 kali. Itu arba'atun ada 4. Itu arba'atun ada 4. Isnani adapun yang kedua itu fid dunya, di dunia. 2 di dunia. Ahaduma adapun salah satu dari isnani itu ijla'uhu, yaitu mengusirnya Nabi alaihi salatu wassalam al-Yahuda, pada orang-orang Yahudi, minal Madinati, dari Madinah ke ila Syami, ke negeri Syam. Syam itu ya sekarang ya Palestina, ya kemudian Syria dan seterusnya itu. Wasanihima, dan adapun nomor 2-nya isnani fid dunya itu saukun nari, yaitu menggiringnya api, kurba kiamis saati, di dalam waktu dekatnya terjadinya kiamat. Jadi nanti ketika orang dikumpulkan itu digiring oleh api, nah itu sudah mendekati kiamat. Ilal mahsyari, jadi ke mahsyar, ke tempat berkumpul, giring an-nasa pada manusia. Wa ghairu, hewan juga sama, hewan digiring semuanya. Min kulli hayyin, dari setiap yang hidup, seluruh manusia, hewan digiring semuanya. Yang giring api, udah takut semuanya udah. Qablan nafkhatil ula, sebelum tiupan yang pertama, sebelum ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Maka didoakan jangan sampai Israfil ini batuk. Kalau batuk nanti niup sebelum waktunya, repot urusannya. Wa haula innasu, adapun mereka manusia-manusia yang digiring itu ahyaul kuffari, jadi orang-orang hidupnya orang-orang kafir. Jadi orang tinggal orang-orang kafir. Jadi digiring apinya itu dari Yaman itu, entah nanti gimana gambarannya kalau melewati lautan itu kayak apa. Orang yang di Indonesia ini kan harus melewati lautan. Insyaallah alam, tidak usah dipikir ya. Semoga kita nggak ketemu saja dengan itu ya. Wa amal mu'minu, dan adapun orang mukmin itu fayamutuna, orang mukmin sudah mati semuanya. Qabla dzalika, sebelum itu terjadi, sebelum hasyrun nar tadi itu. Birihin layyinatin, dengan angin yang sepoi-sepoi, angin yang nyaman, angin yang halus, semilir. Yaitu ketika Nabi mengusir orang Yahudi dari Madinah ke Syam, yang pertama. Yang kedua adalah nanti digiring manusia dan seluruh hewan, yang seluruh makhluk hidup itu di tempat kumpul yang satu. Wa isnani, adapun yang kedua itu fil akhirati, di akhirat. Akhaduhuma, adapun salah satu dari isnani itu jam'uhum, mengumpulkannya nas, ilal mauqifi, pada satu tempat berhenti, ba'da ikhyaihim, setelah
dihidupkannya nas. Jadi setelah manusia itu dikubur, kemudian dibangkitkan semuanya dari kubur, kemudian digiring ke mahsyar. Yang pertama. Yang kedua, wasani, adapun yang kedua itu sorfuhum, yaitu bubarannya nas. Dari kumpulan itu kemudian bertebaran minal mauqifi, dari satu tempat tadi, ilal jannati awin nari, tinggal menuju neraka, menuju surga apa menuju neraka. Nah, tapi selama orang itu iman, seorang itu mukmin, orang itu baik, insya Allah nanti di kuburnya aman. Orang yang biasa tahlilan itu, yang biasa baca la ilaha illallah, insya Allah kuburannya terang, ya, kuburannya nyaman. Dan orang yang biasa membaca la ilaha illallah maka akan dibebaskan dari api neraka, termasuk orang yang baca sholawat dan sebagainya. Maka jangan pernah kita berhenti baca la ilaha illallah, istighfar, sholawat itu harus jadi makanan kita tiap waktu, tiap hari, ya, tiap hari kita upayakan ya semaksimal mungkin, semampunya kita, selonggarnya kita. Nah, sekarang faslun hadza faslun fi dzikri haditsil mauta, di dalam menceritakan tentang hadis tentang orang-orang yang mati. Fisama'i, di dalam mendengar, wal kalami, dan berbicara. Jadi orang mati itu bisa mendengar dan bisa berbicara. Tapi orang mati bisa mendengarkan orang hidup, tapi orang hidup tidak bisa mendengarkan orang yang mati. Kecuali orang-orang khusus, ya, orang-orang khusus yang diberikan bisa komunikasi. Kok berat banget ini ya mic-nya? Kayak berat. Wal kalami, dan berbicara. Wa ma'rifatihi, dan mengetahuinya mayit. Orang mati itu tahu. Biman, dengan orang yang siluhu, yang memandikan, siapa, manhu, kepada mayit. Jadi yang memandikan itu siapa? Anaknya mau mandikan apa enggak? Tahu. Oh, yang mandikan saya dulu adalah ini. Tahu. Waman yahmiluhu, dawaman, dan orang yahmiluhu, yang mengangkut, menggotong itu apa? Apa bahasa Indonesia rayanya? Mengangkat, itu loh, bawatan, mengusung itu. Apa bahasanya? Menandunya. Waman yukaffiduhu, dan orang yang mengkafani, siapa, manhu, kepada mayit. Jadi mayit itu tahu siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani, siapa yang menandu tadi itu. Waman yudlihi, waman, dan orang yudlihi, yang menurunkan, siapa, manhi, kepada mayit, fi qabrihi, di dalam kuburannya mayit. Dan tahu siapa yang memasukkan ke dalam kubur barang itu, tahu. Wal idraki, dan merasakan, mengetahui, merasakan, wal hayati, dan hidup, wa audir ruhi, dan kembalinya ruh, ilal jasadi, ke jasad. Jadi pasal ini menerangkan tentang itu. Ammas sama'u, adapun mendengar, wal kalamu, dan berbicara, itu faqad rawa, sungguh telah meriwayatkan siapa al-Bukhari, Imam Bukhari, fi sahihi, di dalam sahihnya Bukhari, an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala bersabda siapa Nabi, al-abdu adapun seorang hamba itu idza wudi'a ketika diletakkan siapa abdu fi qabrihi di dalam kuburannya abdu. Ketika seorang hamba itu dimasukkan ke dalam kuburan, watawalla dan berpaling, artinya orang itu sudah mulai pergi dari kubur itu, sudah ditaruh di kubur, sudah dimakamkan, selesai, sudah ditalkin, kemudian kuburan. Wa dhahaba dan pergi anhu dari kubur tadi siapa ashabuhu, saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, sudah kabur semuanya. Hatta annahu sehingga sesungguhnya abdu itu yasma'u mendengar siapa abdu Qur'ani alihim pada suara klotekan, suara apa namanya, suara sendal itu. Apa suara sendal itu? Jadi klotek itu kalau dulu kan pakai bakia ya, ada suaranya. Kalau sekarang ya jejak kaki lah, ya suara jejak kaki. Jadi suara jejak kaki. Dan ketika udah pergi semuanya, atahu malakan, atau maka datang hu kepada abdu siapa malakani dua malaikat. Masya Allah. Dan ini semua orang akan merasakan, ya, semua orang merasakan dan sendirian. Ada guyonan apa namanya, Gus Dur itu lama kan tidak pernah berhenti orang yang ziarah, mulai pertama dimakamkan sampai mungkin Covid ini baru banyak kosong ya. Kalau tidak Covid itu Masya Allah namanya orang ziarah itu kan tidak pernah berhenti. Malaikat belum sempat tanya gitu. Malaikat sebelum sempat tanya lah, ditanya udah lama kan, udah berapa tahun itu, udah tahun ke-5, tahun ke-6. Jadi Covid itu udah berarti udah 5 tahun, udah kira-kira udah lama. Saya ini orang lama bukan orang baru, kira-kira jawabnya. Kok kamu baru datang sekali? Udah lama lah. Tapi orang yang baik, di dalam kitab yang lain, orang yang baik itu akan diperlakukan baik oleh malaikat, ya, akan diperlakukan baik oleh malaikat. Di dalam kitab apa kemarin saya baru baca juga itu. Fayakulani maka berkata siapa malakani lau kepada abdu, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin. Ma pada apa? Kunta ada siapa kamu itu takulu berkomentar siapa kamu fi hadzal rasul Muhammad. Jadi malaikat tanya bagaimana pendapatmu tentang Muhammad. Nah, gitu. Fayaqulu maka menjawab siapa abdu asyhadu bersaksi siapa aku annau sesungguhnya Muhammad itu Abdullahi wa Rasuluhu, yaitu hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Jadi ini yang membedakan kita ini boleh memuji Rasulullah setinggi-tingginya, tetapi tetap tidak mencapai derajat ketuhanan, tidak sampai pada makom rububiyah, tidak sampai pada makom uluhiyah, makom ketuhanan. Jadi boleh saja kita memuji. Ini di dalam menurut Sayyid
Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam Mafahim Yajibu Antusokhai, silahkan mau memuji Rasulullah seperti apa, tetapi tetap koridornya adalah tidak sampai mencapai martabat ketuhanan. Makanya tetap annahu Abdullahi, hambanya Allah. Makanya ketika Rasulullah wafat itu sahabat Umar itu tidak percaya. Beliau langsung bawa pedang itu kemana-mana. Siapa yang bicara Muhammad meninggal, saya bunuh. Tidak ada yang berani, ya, tidak ada yang berani. Pokoknya siapa yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, orang akan dibunuh. Tapi akhirnya yang bisa menenangkan, melerehkan hatinya ini. Jadi yang bisa menenangkan hatinya itu adalah sahabat Abu Bakar. Ketika tahu ini Muhammad, kalau kamu mau menyembah silakan, beliau sudah wafat. Nah, baru kemudian kalah dengan Abu Bakar. Ya, pertama memang kalah senior, yang kedua juga dari sisi martabatnya tinggi Abu Bakar. Jadi orang kalau nanti dikubur ditanya tentang Nabi Muhammad, dia bisa menjawab bahwa Nabi Muhammad itu adalah Abdullahi wa Rasuluh. Ini termasuk pertanyaan yang bocor ini sebetulnya ini. Ini adalah ujiannya yang pertanyaannya bocor. Tapi walaupun pertanyaannya bocor begini, kalau orang tidak pernah bersyahadat, tidak pernah bersolawat, ya tidak bisa jawab. Ya tidak bisa jawab. Fayuqalu, maka dikatakan unzur, lihatlah. Jadi orang itu langsung oleh malaikat dibilang, lihatlah ila maq'adika, pada tempatmu minan nari, dari neraka. Kamu itu lihatlah posisimu itu semestinya masuk neraka asalnya. Kemudian karena kamu bisa menjawab, abdalaka, maka menggantikah kepadamu siapa Allah, Allah bihi dengan maq'adan pada tempat minal jannati, dari surga. Kamu tempatmu itu semula di neraka, tapi karena kamu bisa menjawab bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah Abdullahi wa Rasuluh, maka tempatmu yang di neraka itu diganti dengan tempat di surga. Kan? Kita harus biasa dengan itu, dengan syahadat itu, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Faqala dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'ahuma, maka melihat siapa abduhuma kepada maq'adani tadi, dua tempat tadi, yang satu tempat di neraka, satunya tempat di surga, jami'an semuanya. Jadi langsung tempatnya di surga. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, awil munafiku, atau orang munafik, itu fayakulu, maka menjawab siapa orang kafir dan munafik, la adri, ditanya siapa Muhammad itu, I don't know. Saya enggak tahu. Wes gepuk aja wes lah gitu. La adri, saya enggak tahu. Kuntu berkata, ada siapa aku lu berucap siapa aku, ma pada perkara yakulu yang mengucapkan kepada mas siapa anas manusia. Katanya, aku enggak tahu. Aku ini ya
Aku mengatakan seperti yang dikatakan oleh banyak orang, katanya gitu. Tidak tahu. Salah kumpulan ini, salah teman. Ya, temannya tidak pernah yang baca syahadat, tidak pernah baca sholawat. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan la daraita. Loh kok tidak tahu kamu, kira-kira gitu. Tidak tahu kamu. Wala talaita. Dan kok tidak pernah baca kamu ini tidak pernah mendengar, tidak pernah, kok tidak tahu, sampai tidak tahu gimana ceritanya. Tsumma yudrobu, kemudian dipukul siapa al kafir awil munafik tadi, bimitrokotin, dengan palu, min hadidin, dari besi. Palu gede dari besi, orang di palu hancur, tapi ya hancur balik lagi. Jadi kayak itu, kayak apa namanya kayak di dalam, kayak film Tom and Jerry itu ya, itu sampai gepeng itu masih hidup lagi. Orang hancur balik lagi, hancur balik lagi. Nanti jadi di neraka itu begitu. Masya Allah, na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Kita tidak bisa bayangkan neraka itu dari apa namanya itu, bibir neraka sampai dalam, untuk bisa sampai ke keraknya, ke dasarnya. Orang dilempar itu sampai dasarnya itu 500 tahun baru bisa nyampe. Itu kan berarti dalam sekali. Jadi orang kalau sudah masuk itu, kalau tidak diangkat oleh malaikat, sudah tidak bisa kembali udah. Jangankan itu, sekarang umpamanya ada bangunan, kayak ini bangunan umpamanya sampai 10 meter saja lah, 10 meter. Orang dimasukkan itu kan tidak bisa naik 10 meter saja. Yang turunnya seandainya orang dilemparkan paling nggak 2 menit udah nyampe bawah. Itu saja sudah tidak bisa naik. Apalagi yang, jadi kalau umpamanya ini dilempar, itu jatuhnya 500 tahun baru sampai dasarnya. Bagaimana bisa naik? Kecuali diambil oleh malaikat, diperintah oleh Allah, diampuni oleh Allah, kemudian dimasukkan ke surga. Nah, kalau kita gondelan dengan pegangan dengan hadis itu, ya innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan neraka terhadap orang yang membaca la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah, yang membacanya karena mengharapkan ridho Allah. Makanya kita baca la ilaha illallah, maksud saya tidak ada yang klik sama sekali, nah, gitu kan? Dari baca umpamanya kita baca 100 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Masa saya tidak ada satu-satu acan gitu ya yang ngeklik gitu. Misalnya kan ada yang ngeklik 1 lah paling enggak itu. Lah, 1 itu sudah bisa menjadikan orang itu dibebaskan dari api neraka. Orang yang membaca la ilaha illallah karena mengharapkan ridho Allah, maka diharamkan tersentuh api neraka. Itu. Yang kedua, ya sholawat 1000 itu. Wa man shalla alaika alfan harramallahu jasadahu alan nar. Siapa yang baca sholawat kepadamu 1000, Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maka kita sholawatnya ya sehari jangan kurang dari 1000, entah sholawat apa saja
Nah yang pendek ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang pendek. Jadi salawat Jibril itu Bayai Anwar Lirboyo ijazahkan seperti itu. Sanadnya dari Bayai Makhrus, Bayai Makhrus dari Bayai Abdul Karim, Bayai Abdul Karim dari Bayai Khalil Bangkalan. Baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya banyak. Apa yang enggak panjangan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kalau menurut siapa namanya itu Habib, siapa Parung itu, Habib Mahdi, yang punya pesantren nanti dia, yang pesantrennya banyak itu dianggapnya sebagai sholawat Syajaratun Nuqut. Itu dibacanya Ba'dal Isya 400. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, artinya Ba'da Isya itu ya mulai Ba'da Isya sampai subuh lah pokoknya. Mau sempatnya itu jam langsung setelah Isya boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh, 11 boleh, malam boleh, jam 2 boleh, pokoknya setelah Isya. Itu Syajaratun Nuqut. Makanya beliau juga luar biasa. Itu menggratiskan 15.000 santri, itu gratis semuanya. Ya, Parung itu. Saya kemarin ketemu sama seorang kiai, dia cerita, beliau itu dosen di UIN, dia cerita ketemu dengan beliau itu tanpa tanya siapa orang itu. Habib itu tahu kamu bin ini, kamu punya rumah di sini, dah kamu tinggalkan rumahmu, kamu balik ke Rembang karena orang tuamu punya pesantren dan kamu dibutuhkan. Seperti itu. Jadi luar biasa, ya. Nah. Dan beliau termasuk yang muji-muji Gus Dur bahwa Gus Dur itu ya wali. Makanya la yariful wali illa wali. Kalau kita ya sesama wali murid tahulah. Kalau sesama wali murid tahu. Tapi kalau yang waliyun min auliyaillah ya belum tahu. Nah, seperti itu. Jadi tadi kita berharap kita ini dibebaskan dari api neraka. Paling tidak tadi baca la ilaha illallah tadi, entah itu bacanya setelah subuh, entah berapa 100 kali setelah zuhur. Masuk sih dari 100 itu tidak ada yang ngeklik sama sekali, satu saja gitu. Mestinya ada lah, mestinya ada lah. Kalau ada maka insya Allah kita akan dibebaskan dari api neraka. Nah gitu. Atau yang sholawat tadi itu, yang sholawat 1000. Karena kita tidak bisa bayangkan lawang neraka itu jarak masih 500 tahun itu sudah terasa panasnya. Jarak 500 tahun itu barang sini Mekah saja itu hanya 9 jam. Kalau naik pesawat itu, naik pesawat itu hanya 9 jam. Lah ini jarak masih 500 tahun itu panasnya api neraka itu sudah terasa. Itu kan sudah luar biasa. Makanya kalau di dalam Riyadhus Shalihin itu kita menginjak bara api neraka yang sudah mati kita injak pakai sepatu yang tinggi haknya itu saja langsung kepalanya orang mendidih. Jadi nginjak pakai sepatu itu kepalanya langsung mendidih. Itu yang paling ringan. Tidak boleh pakai prinsip begini ya,
Pertama kan tidak betah di neraka, lama-lama juga betah. Tidak bisa pakai itu. Kalau kita pergi kemana lah, mungkin lama-lama betah itu mungkin ya. Kita orang baru, umpamanya orang baru di Sawangan, pertama tidak betah, tapi lama-lama ya bisa betah. Tapi kalau di neraka tidak begitu. Ya. Di neraka tidak begitu. Makanya, nah tadi kita harus banyak zikir-zikir yang meskipun itu bukan tujuan ya, pokoknya sebetulnya tujuan utama ya lillahi ta'ala. Kayak kita baca sholawat, itu tujuan utamanya adalah ya mencari ridho Allah. Kemudian kita ini pingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, itu penting. Pingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kemudian kita berharap syafaatul uzma dari Nabi Muhammad. Ya karena kita tahu model sholat kita itu kayak apa, potongan puasa kita itu kayak apa, ya dan seterusnya. Kita ini kalau sholat kita dibalas dengan surga itu belum pantas, ya, belum pantas. Maka harapan kita adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Makanya termasuk ini membaca laqad ja'akum itu di dalam kitab di dalam kitab Nasaihul Libad nanti akan dipapak. Apa dipapak itu? Disambut oleh Rasulullah, disambut kemudian dirangkul. Orang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim. Itu ada di dalam Nasaihul Libad. Di sana diceritakan. Jadi nanti orang yang membaca itu setiap ba'da sholat terus ditutup dengan gini, sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi setelah baca dua ayat apa tadi, surat Taubat tadi itu, kemudian ditutup dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Maka insya Allah nanti di akhirat itu disambut oleh Rasulullah dan kemudian kayak dirangkul oleh Rasulullah karena Rasulullah kangen. Alasannya karena orang ini setiap ba'da sholat selalu membaca ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat. Nah itu, maka kita baca itu. Saya dapat ijazah berkali-kali. Termasuk laqad ja'akum itu istilahnya ilmu pancasona. Ilmu pancasonanya Islam itu ya laqad ja'akum itu. Jadi kalau dibaca ba'da subuh 7 kali, ba'dal asyar 7 kali, ya. Kemudian setelah zuhur 1 kali, setelah maghrib 1 kali, isya 1 kali, insya Allah dijaga oleh Allah. Ya. Jadi itu istilahnya ilmu pancasonanya Islam, ya, ilmu pancasona dalam Islam. Nah, kayak gitu diamalkan, ya. Jadi bimit rokotin dengan palu min hadidin dari besi baina udhunaihi. Jadi antara telinga sampai telinga, ini sampai sini, dipukulnya sini, jeder, ya hancur, dihancur. Fayasihu, maka kemudian teriak, menjerit siapa kafir atau munafik tadi, sayhatan dengan jeritan yasma'uha yang mendengar ha kepada sayhah. Siapa man orang yalihi yang mengiringi, siapa menyandingi siapa man hi kepada kafir tadi, illa tsaqalaini kecuali manusia dan jin. Illa tsaqalaini kecuali manusia dan, jadi dipukul jeder itu kayak ayam itu tahu. Makanya kalau ada kuburannya orang jelek itu alam sering kruk 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 gitu, katanya begitu bahasanya.
Itu karena ayam itu mendengar orang sedang disiksa. Orang sedang disiksa. Maka dia mendengar, ayam, sapi mendengar. Nah, manusia tidak dengar, jin tidak mendengar. Nah, kalau mendengar udah tidak kolu, tidak bermakmum sudah ya. Nah, semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga yang hadir semua diberikan umur panjang yang barokah, dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dengan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang sholihin sholihah, dan semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Al-Fatihah. Amin.